Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di hari Sabtu di weekend, kita akan membahas tentang copywriting. Karena saya kebetulan mendapatkan pertanyaan mungkin bagi yang bingung, bagi pebisnis pemula atau UMKM yang pengen bergerak di bidang digital, jadi ingin merambah di marketplace misalnya atau ingin membuat uh, sosial media, tetapi setelah jualan di sosial media terus ngapain kan gitu, atau yang bingung misalnya sosial media saya atau marketplace saya kok tidak maksimal gitu ya. Nah, saya akan membahas tentang riset copywriting dari marketplace. Tujuannya adalah kita ingin mencari kata-kata yang dipakai konsumen. Apa sih kata-kata yang dipakai konsumen itu? Nah, kita cari di marketplace, tapi di mana? Nah, ini adalah langkah yang sangat tepat ya. Teman-teman bisa melihat di sini langkahnya. Yang pertama tentu pilih marketplace-nya, karena kita ada dua marketplace besar, bisa Shopee, bisa Tokopedia, terserah. Nanti saya akan contohkan yang di Shopee. Kemudian ketikkan saja satu kata kunci utama dari produk teman-teman nih. Nanti juga akan saya contohkan. Kemudian kita cari penjual dengan komentar terbanyak. Dan kemudian kita akan cari ulasan yang berkomentar dan kita akan catat kata-katanya. Apakah sesimpel itu? Ya, tentu itu simpel ya, simpel banget. Karena di agensi pun dilakukan cara yang seperti ini. Tetapi tidak banyak yang tahu. Bagi teman-teman mungkin akan merasa kalau sesimpel itu harusnya semua pebisnis bisa. Nanti akan saya ceritakan, walaupun simpel, tetapi hal ini sangat merepotkan ya. Nah, karena simpel ya, jadinya kita hanya butuh terus mengulik dan membuang modal lebih banyak. Karena copywriting itu adalah ilmu yang prakteknya harus pakai modal. Karena membuat landing page harus pakai modal, kamu harus beli domain, kamu harus beli hosting, kemudian kamu harus beli template, dan kamu harus mengacak-acak sendiri kata-kata yang tepat untuk jualanmu itu harusnya seperti apa gitu ya. Kemudian kamu juga harus mengeluarkan biaya untuk Facebook Ads. Di sini saya jelaskan tentang Facebook Ads ya. Uh, Copywriting sangat erat dengan iklan-iklan seperti itu, iklan yang berbayar. Nah, sekarang kita akan coba melihat contohnya. Teman-teman bisa melihat di sini saya sudah membuka Shopee. Di Shopee ini teman-teman sekarang bisa ngikutin saja yang saya lakukan, yaitu buka kosmetik ya. Jadi ketikkan saja kosmetik, nanti teman-teman akan banyak sekali tampilan kosmetik yang muncul gitu ya. Kemudian ada pilihan di Shopee yaitu terkait, terbaru, dan juga terlaris. Di sini mudahnya Shopee adalah kalau teman-teman memasang kata kunci yang tepat, nantinya teman-teman bisa muncul produk yang sesuai dengan keinginan konsumen gitu ya. Dan pilihannya ada terkait dan terbaru dan terlaris gitu. Terus kita pilih yang mana? Sekarang kita akan coba pilih terlaris di sini. Saya akan contohkan bulu mata ya. Usahakan kita bisa melihat dari banyaknya penjualan. Kalau sedikit penjualan tentu komentarnya akan semakin sedikit dan kita akan sulit mengulik. Karena kita harus mengulik ke kompetitor gitu. Dan ini baru satu kompetitor dan satu produk yaitu bulu mata gitu ya. Karena beda produk tentu akan beda kata kunci nanti yang akan kita gunakan. Kita akan coba ke bulu mata ini dan kita tidak memperdulikan berapa harganya, kita tidak memperdulikan ratingnya, tetapi yang kita pedulikan teman-teman semua adalah di sini teman-teman bisa melihat pilihan dengan komentar. Jadi teman-teman bisa memilih yang ini, kemudian teman-teman bisa melihat komentar-komentar yang muncul dan kata kunci yang nantinya bisa kita pakai gitu ya. Nah, yang pertama adalah kita harus melakukan filter. Filter yang bagus yang mana? Misalnya, kita sudah menemukan kata seperti ini, atau bisa kita sebut cuttingan. Kata cutting ini nantinya akan muncul di banyak sekali landing page kita atau yang banyak sekali iklan kita gitu. Kemudian kata cutting ini bisa teman-teman catat di Excel dan kemudian silahkan cari ada berapa kata cutting yang dipakai. Itu dulu. Kemudian di sini juga muncul kata helaian, helaian yang lembut gitu.
Helaian lembut ini juga akan teman-teman catat menjadi satu kata kunci baru. Nantinya kita harus mendata sebanyak mungkin kata kunci apa yang sering muncul dan kita bedakan. Nantinya bisa kita filter gitu dari banyaknya komentar-komentar dari para konsumen gitu ya yang ada di kompetitor kita ini gitu. Yang kedua adalah perhatikan juga adanya komentar-komentar yang kritis ya. Komentar kritis itu tidak boleh kita hiraukan. Misalnya di sini ada cacat produk. Nah, kita juga nantinya di landing page bisa menuliskan bahwa kami setiap ada setiap ada cacat produk, tentunya konsumen berhak mengirimkan kembali, misalnya seperti itu. Itu adalah salah satu teknik dari copywriting juga. Atau misalnya kami telah memperhatikan quality controlnya sehingga tidak akan ada cacat produk. Itu juga bisa menjadi kalimat copywriting dan itu perlu teman-teman perhatikan. Dan cara ini teman-teman, kenapa saya bilang simpel tapi merepotkan, karena ini baru satu kompetitor. Ingat, kita untuk satu produk bulu mata apapun harus kita cari dan kita cari sebanyak mungkin kata-kata yang muncul sehingga teman-teman tidak perlu belajar bahasa Indonesia sampai perguruan tinggi. Hanya dengan cara ini teman-teman bisa fokus di kata-kata kunci yang sering dituliskan oleh konsumen gitu ya. Apakah ini aja caranya? Ya, ini aja caranya dan ini cara yang gratis. Tapi sekali lagi ini cara yang cukup lama dan merepotkan gitu. Kenapa merepotkan? Karena cara ini gratisan teman-teman. Kalau teman-teman nggak mau repot, teman-teman bisa bayar ke agensi periklanan, agensi digital marketing, agar mereka yang mencarikan kata-kata kunci tersebut dan mereka akan bekerja misalnya selama 1 bulan penuh untuk memfilternya gitu. Mereka melakukan pekerjaan itu untuk Anda, sehingga teman-teman bisa fokus untuk berjualan aja. Tetapi kalau teman-teman mau juga silahkan bangun tim copywriting yang berisi copywriting, konten marketing, ya kan, konten digital, apapun itu, yang tujuannya memang melakukan riset-riset seperti itu. Karena sekali lagi ini adalah cara gratisan, gitu ya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan teman-teman boleh nanya tentang copywriting apa aja yang nantinya kalau saya tahu akan saya bagikan. Mungkin itu saja, kita ketemu di video selanjutnya.